Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Yasmin Firdausalitai dengan CP124. Kali ini saya akan membahas hak akses security matrix. Nah, kali ini saya mendapatkan bagian yaitu di modul manufaktur. Nah, yang pertama itu, apa sih hak akses atau security matrix pada Odoo SOD16? Security matrix adalah fitur untuk melihat role sebuah akun atau user, apakah bisa di-create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Selanjutnya yaitu ada setting dan configuration user Odoo SOD16. Nah, skenario yang akan saya gunakan yaitu Yasmin adalah seorang karyawan di PT HJK yang memiliki jabatan sebagai manajer manufaktur. Tugas Yasmin yaitu merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol semua proses manufaktur untuk memastikan semua barang dan jasa dapat diproduksi dengan efisien. Yasmin juga bertugas mengidentifikasi anggaran yang digunakan sehingga jumlah produksi dan kualitas produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar perusahaan. Manajer manufaktur sendiri itu juga bertanggung jawab atas pembagian tugas stafnya untuk dilakukan pelaporan pada setiap proses produksi. Selanjutnya yaitu karena di sini kita menggunakan modul manufaktur, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai modul manufaktur. Modul manufaktur pada Odoo adalah komponen kritis dalam ekosistem perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang ditawarkan oleh Odoo. Modul ini dirancang untuk memberikan solusi terpadu bagi perusahaan dalam mengelola seluruh proses produksi mereka. Dengan menggunakan modul manufaktur, perusahaan dapat merencanakan, melacak, dan mengoptimalkan kegiatan produksi mereka dengan lebih efisien. Selanjutnya yaitu pada setting and configuration, kita perlu tahu side menu dari manufacturer. Yang pertama yaitu menambah dan melihat produk itu bisa dilakukan oleh user dan administrator. Kemudian yang kedua mengubah spesifikasi pada daftar produk itu bisa dilakukan oleh user dan administrator. Yang ketiga itu menghapus produk dari daftar produk hanya bisa dilakukan oleh administrator. Lalu melihat histori produk bisa dilakukan oleh user dan administrator. Yang kelima itu membuat dan melihat bill of material bisa dilakukan oleh user dan administrator. Lalu menghapus data bill of material itu hanya bisa dilakukan oleh administrator. Lalu menambahkan dan melihat lots atau serial number bisa dilakukan oleh user dan juga administrator. Dan yang terakhir menghapus data lot atau serial number hanya bisa dilakukan oleh administrator. Selanjutnya yaitu security matrix. Security matrix ini kita bagi per role atau per bagian dari masing-masing user. Yang pertama yaitu dari staff IT bisa mengakses semuanya, CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Lalu dari staff purchase bisa dilihat di sini manufacturer inventory, staff purchase hanya bisa read, kemudian di purchase bisa create dan juga read. Kemudian staf produksi hanya bisa mengakses manufaktur, yang mana hanya bisa create dan read. Lalu ada supervisor produksi, itu dari manufaktur bisa create, read, dan update. Lalu di inventory hanya bisa read. Lalu yang terakhir ada manajer produksi di manufaktur, dia bisa create, read, update, dan delete. Sedangkan di inventory, purchase, dan sales hanya bisa read. Lalu di sini beberapa role user yang digunakan itu ada Yasmin, Sarah, Ibrahim, Sadam, dan Dian. Baik, langsung saja kita akan masuk ke Odoo untuk praktek bagaimana kita mengatur usernya, hak akses ini. Yang pertama itu kita masuk ke Odoo. Nah, perlu diketahui sebelum melakukan setting configuration, kita perlu mengaktifkan developer mode. Jadi, kita bisa langsung saja ke setting. Lalu kita akan activate developer mode. Tanda developer mode sudah aktif, itu di sini nanti akan ada tumbang. Baik, kita masuk ke setting lagi. Ini tandanya developer mode-nya sudah aktif. Setelah masuk ke setting, ini langsung saja kita manage user.
Nah, di sini bisa dilihat ada 2 user yang aktif. Jadi kita akan melakukan import user untuk memudahkan kita menambahkan 5 role user tadi. Itu bisa dilakukan di favorites ini, bisa import records, lalu upload file. Nah, filenya di sini itu import user. Setelah diupload, kita tunggu sebentar. Lalu di sini kita bisa tes terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat everything seems valid, lalu kita import. Nah, setelah diimpor, ini adalah tampilannya yang sudah kita import tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan setting masing-masing dari role user ini. Dimulai dari Yasmin, yaitu sebagai staff IT atau admin IT, itu memiliki semua akses. Jadi, Yasmin di sel itu administrator, accounting jadi advisor, lalu inventory, purchase administrator, dan juga manufaktur di sini jadi administrator. Jadi untuk Yasmin ini berarti settingannya sudah set. Lalu yang kedua itu ada Sarah. Jika kita lihat tadi, Sarah perannya yaitu sebagai staff purchase. Nah, inilah gunanya security metrics tadi, staff purchase. Jadi di staff purchase hanya bisa read, lalu di purchase dia baru bisa create. Di manufacture, inventory, purchase. Jadi Sarah di sini di sales itu tidak bisa mendapatkan akses. Di inventory hanya bisa menjadi user, purchase sebagai administrator, lalu di manufacture hanya sebagai user. Untuk Sarah juga sudah. Lalu di save. Selanjutnya yaitu staff produksi, itu ada Ibrahim. Staff produksi ada Ibrahim. Dia bisa create dan read dari manufacturer, berarti dia bisa menjadi administrator di manufacturer. Iya, di sini. Ini sudah set. Lalu selanjutnya yaitu supervisor produksi, yaitu Sadam. Di manufacturer dan inventory. Di inventory dia akan menjadi user. Sedangkan di manufacturer dia akan menjadi administrator. Lalu bisa di save. Lalu yang terakhir yaitu manajer produksi. Di manufacturer manajer bisa manajer menjadi administrator, sedangkan di sell itu menjadi user. Lalu di inventory dan purchase juga menjadi user. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.